Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husein di gazebo-nya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ke rasil. Silakan Anda juga boleh bertanya. Nanti Anda bertanya, Ustadz Husein yang jawab. Silakan kirim ke 081119999720. Nanti insya Allah tiap hari Senin Ustadz Husein akan menjawabnya. Baik, alhamdulillah Ustadz Husein sudah di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti dijelaskan oleh Ustadz Husein dari pertanyaan ini dapat disimak dengan baik. Pertanyaan pertama Ustadz dari Bapak Ara di Rawamangun. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, di dalam surat As-Saffat atau surat ke-37 ayat 41, ulaika lahum rizqun maklum, mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan. Karena rizki sudah ditentukan, bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang bekerja dan berusaha dan orang yang tidak bekerja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Muhammad Krisna yang menemani kita pagi hari ini, Neza dan semua yang bersama-sama kita berjuang dalam memperjuangkan media dakwah kita untuk mengajak umat bersatu dalam Islam, tidak bercerai-berai, bergolong-golongan hingga melemahkan kekuatan kita dan membuka jalan bagi syaitan dan musuh-musuh Islam untuk mengadu domba dan memecah belah kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat dalam menyambut tahun baru Muharram 1442. Terhitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW yang berhijrah dari kota suci Mekah menuju kota suci Madinah. Berarti telah berlangsung selama 1442 tahun. Dari hijrahnya Nabi meninggalkan kota Mekah karena penduduknya tidak menyambutnya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Karena beliau menyampaikan kebenaran dan seruan yang mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu yang mereka ciptakan. Menyembah Tuhan yang sebenarnya yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Mudah-mudahan dengan lahirnya tahun baru ini,
mengajak kita bersama-sama untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, kehidupan jahiliyah yang selama ini dilakukan oleh sebahagian kita. Bahkan sebahagian perbuatan-perbuatan jahiliyah kita lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan tahun baru ini akan menjadi tahun perubahan dan revolusi dari kehidupan kita. Meninggalkan kejahiliahan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan kemaksiatan, dengan seutuhnya menuju Allah, berserah diri kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di masa-masa yang lampau, memperbaiki amal kita, begitu pula keluarga kita, seluruh kaum muslimin, menjadikan tahun ini merupakan tahun-tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berpegang teguh kepada talinya dengan berjalan di atas tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mensucikan dari hati kita kebencian, permusuhan, sinisme, kecurigaan terhadap sesama kaum muslimin. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjuang dengan tulus mengajak manusia kembali kepada Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah, nasihat yang baik dan tulus, dengan penuh harap mengajak saudara kita keluar dari kesalahannya, dari penyimpangannya menuju kebenaran. Bersama-sama kita bergandengan tangan di jalan Allah dengan penuh kecintaan, kerukunan, kedamaian, hingga kita layak untuk menerima janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila kalian berjuang, yang kalian perjuangkan adalah kalimat Allah, keridhaan Allah, Allah berjanji untuk memenangkan kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Semoga Allah membantu kita berhadapan dengan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk, menjinakkan hawa nafsu kita, memerdekakan diri kita dari penjajahan hawa nafsu, hingga hawa nafsu kita selalu keinginannya, kehendaknya sesuai dengan keridhaan Allah dan tuntunannya. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang berjasa dalam mendidik kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan yang belum menerima kebenaran, Allah buka hati mereka untuk menerima kebenaran. Jadikan kita sebagai orang-orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan, menjadi contoh kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan Allah tutup kehidupan kita dengan kebaikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pertanyaan yang diajukan saudara kita Bapak Arai dari Bekasi, Rawamangun, itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 41, ulaika lahum rizqum ma'lum. Ayat ini menerangkan bahwa penghuni surga, orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan diri mereka kepada Allah, dan mereka juga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka rizqum ma'lum. Rezeki yang ma'lum. Kata ma'lum diketahui. Di sini dengan sendirinya kembali kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebanding dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita, pengetahuan yang tidak berarti. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menjelaskan secara detail rizki yang Allah berikan. Tapi yang jelas rizki yang Allah sediakan bagi mereka, rizki yang tak mungkin terbayang dalam benak dan fikiran mereka. Ini janji Allah bagi hamba-hamba Allah al-mukhlasin. Karena ayat ini ya
Dari mulai sebelumnya berbicara mengenai orang-orang yang menjadi penghuni api neraka. Kemudian terjadi dialog di antara mereka. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun pada ayat 27. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladza'iqun fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Jadi Allah ceritakan dialog di antara penghuni api neraka. Bagaimana mereka saling salah menyalahkan. Yang disesatkan mengatakan kalian datang kepada kami dari sebelah kanan kami, maksud dari jalan-jalan kebaikan kalian berusaha untuk menjauhkan kami. Selalu di saat kami ingin berbuat kebaikan, ya, kalian halang-halangi kami. Dijawab oleh penghuni api neraka bahwasannya semua ini kembali kepada kalian. Sesuai dengan apa yang di hati kalian. Kalian bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang berpikir, berminat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian di saat menyambut ajakan kami bukan dengan paksaan dari kami. Kami tidak memiliki sedikit pun kekuasaan untuk memaksa kalian. Tapi kalian ya, memang senada dengan seruan kami. Kalian menyambut ajakan kami tanpa paksaan, kami menyesatkan kalian sebagaimana keadaan kami yang sesat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bahwa mereka yang ribut, yang saling menyalahkan satu dengan lainnya, yang disesatkan merasa mereka menjadi korban, sedangkan iblis dan rekan-rekannya merasa bahwa mereka tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Mereka tidak punya kekuasaan untuk memaksa, tapi mereka menyambut ajakan dan seruan serta bisikan syaitan dan kaki tangannya. Akhirnya mereka disatukan semua dalam adab Allah dengan penuh keadilan, karena yang mengajak, yang diajak sebetulnya sama, tidak berbeda. Demikianlah kami lakukan hal ini sebagaimana firman Allah terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Karena mereka apabila diajak ya, untuk apa? Untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, bahwa tiada ilah selain dari Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dengan sombong mereka mengatakan, masa kami akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Dijawab oleh Allah, dia tidak gila seperti yang kalian katakan, tapi dia seorang rasul yang datang membawa kebenaran, hak yang tidak meragukan. Wa saddaqa al mursalin, dan dia membenarkan para rasul yang diutus sebelumnya. Artinya misinya sama dengan misi-misi rasul sebelumnya. Innakum ladza'iqul adzabil alim. Maka kalian dipastikan akan mencicipi azab yang maha pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan dulu dalam kehidupan dunia. Illa ibadallahil mukhlasin. Dikecualikan dari siksa tersebut dan azab tersebut hamba-hamba Allah al-mukhlasin. Kalau al-mukhlis ya, orang-orang yang mengikhlaskan diri mereka. Al-mukhlasin, orang yang diikhlaskan. Karena mereka berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlakukan mereka sesuai dengan perlakuan mereka. Mereka mengikhlaskan diri mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memurnikan mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Lindungi mereka dari segala macam ancaman. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Nah, mereka ini orang-orang yang mendapatkan rezeki yang maklum ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau berkaitan
dengan pertanyaan Bapak Ara di Ini mungkin Ramadan. saya rezeki dunia Ya, nggak ada. berkaitan dengan usaha dan rezeki. Sebetulnya hal ini amat jelas dan gamblang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang memberikan rezeki bagi hamba-hamba. Dialah pemberi Rezeki. Petani ketika mereka bercocok tanam, yang menumbuhkan bukan petani, tapi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang belajar, yang memberikan dan mengajarkan ilmu adalah Allah. Sedangkan belajar hanya merupakan wasilah dan usaha. Tapi yang mengajarkan ilmu, yang memudahkan dia untuk menyerap ilmu pengetahuan adalah Allah. Begitu juga seorang yang berobat, ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Dia berobat, usaha, kemudian dokter mengobatinya, tapi yang memberikan kesembuhan Allah, bukan dokter. Nah, orang yang sakit yang tidak mau berobat tidak akan sama dengan orang yang sakit yang berobat. Betul tidak? Yang berobat, dia berusaha mengikuti apa yang Allah ajarkan dengan mengikuti sebab. Sebagaimana Dzulqarnain, ya, dalam cerita, dia dengan sebab yang Allah ajarkan padanya bisa meraih kemuliaan. Seorang ingin memasak, dia menggunakan api untuk memasak. Kalau seandainya dia letakkan panci yang berisi masakan di atas kompor yang apinya tidak menyala, siapa? Tidak akan matang. Begitu juga untuk mendapatkan rezeki, dia harus berusaha. Allah yang memberikan rezeki benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan persediaan pangan bagi seluruh makhluk hamba-hambanya, bahkan bukan hanya manusia. Binatang-binatang yang melata pun disediakan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali menjadi kewajiban Allah untuk menyediakan rezekinya. Tapi untuk mendapatkannya, manusia apa? Diharuskan berusaha. Nah, melalui usaha ini Allah menguji dirinya. Apakah dia orang yang beriman, yang istiqamah, dia mendapatkan rezeki dari usaha yang halal, kemudian dia bersabar, ya, tidak menyimpang dari kebenaran. Apakah dia orang yang dilupakan oleh syaitan karena ingin mendapatkan rezeki kebutuhannya, dia mengikuti bisikan syaitan, menempuh jalan yang diharamkan Allah. Jadi tidak ada keturunan orang kaya itu nggak ada istilahnya. Begini, ada orang dicoba, ya, sebetulnya semua dicobaan. Seorang lahir dari orang kaya, dari orang kaya. Orang kaya. Sama satu lagi lahir dari orang yang tidak punya. Yang satu bekerja keras untuk mendapatkan rezekinya. Dia menikmati sesuatu dari hasil usahanya. Dengan seorang, ya, yang mendapatkan rezeki dari pemberian orang tuanya. Kira-kira dua orang ini berbeda apa tidak? Berbeda. Berbeda. Yang satu ini terbiasa berusaha, dalam jiwanya tumbuh keimanan, keyakinan yang lebih besar pada Allah. Dan dia tidak gundah walaupun tidak memiliki modal, dia berusaha dengan penuh semangat karena yakin Allah sebagai pemberi rezeki. Sedangkan yang menerima kekayaan warisan dari kedua orang tuanya, dia tidak memiliki keyakinan tersebut. Dia terbiasa diberikan makan dari piring perak dan sendok emas. Biasa menikmati semua ini tanpa usaha, hingga tidak tumbuh dalam jiwanya semangat juang dan kepasrahan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara dua orang ini, mana yang lebih baik? Yang berusaha sendiri, ya. Yang berusaha. Orang yang mendapatkan hasil dari usaha beda dengan orang yang menerima sesuatu tanpa usaha. Oleh karena itu sebetulnya, orang yang menerima sesuatu tanpa usaha ini keadaannya amat kritis. Oleh karena itu banyak orang-orang kaya tidak menginginkan anaknya bekerja keras, diwariskan kekayaan yang melimpah ruah. Orang tua bersungguh-sungguh berusaha payah mengumpulkan harta, sang anak dengan mudah menghambur-hamburkan harta, berakhir dengan hidup dalam keadaan miskin. Nah, dua-duanya adalah cobaan. Allah menguji masing-masing, tapi ada sebagian orang kaya yang diberikan kekayaan mendidik anaknya dengan baik untuk berusaha, untuk berjuang. Tidak membiarkan dia mengandalkan apa yang dilihat dan diberikan dari orang tuanya. Hingga anaknya terbiasa untuk berusaha, bekerja, berjuang, hingga di samping nikmat yang Allah berikan melalui orang tuanya, dia mampu untuk menambahkan, bahkan berbagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi usaha itu dengan sendiri merupakan satu keharusan, tapi jangan kita mempertuhan usaha. Sebab kita harus lakukan, tapi jangan kita mempertuhan sebab, karena hukum sebab dan akibat bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji iman kita dan kesolehan kita. Oleh karena itu Sayyidah Hajar sebagai contoh, Mas Krisna. Ketika dia ditinggalkan oleh Ibrahim di kota yang tak bertuan, tidak terdapat tumbuhan dan makanan. Ketika dia kehabisan bekal, dia berusaha. Nah, sa'i itu merupakan apa? Merupakan usaha. Dia bersa'i bukan sia-sia. Dia naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah untuk mencari sesuatu yang dapat membantu dirinya untuk menyambung hidup. Begitu dia telah berusaha menghabiskan tenaganya, usahanya sebanyak 7 kali, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, baru setelah itu rezeki datang. Padahal kalau kita lihat, apa yang dilakukan beliau ini, dari usahanya kalau kita perhatikan dengan rezeki yang Allah berikan, air yang Allah pancarkan, tidak berhubungan. Berhubungan nggak? Tidak. Artinya kalau Sayyidah Hajar bersama Ismail 100 tahun menggali akan menemukan air apa tidak? Belum tentu. Artinya di Bukit Batu ini bukan orang pada saat membangun hotel di sekeliling Masjidil Haram, mereka menggunakan dinamit untuk menghancurkan batu-batu. Ini di bawah bukan tanah liat, tapi apa? Batu. Artinya usaha seorang selama 100 tahun tanpa peralatan modern untuk mendapatkan air yang memancar hingga kini mustahil. Begitu pula makanan yang diterima Sayyidah Hajar dan Ismail yang dibawakan oleh malaikat, itu tidak berhubungan dengan sa'inya antara Safa dan Marwah. Tapi Allah mencintai orang yang berusaha. Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya setelah melihat hambanya berusaha agar menghargai nikmat Allah. Sayyidah Maryam sehabis melahirkan untuk mendapatkan korma diperintahkan menggoyang pohon korma. Orang kalau menyaksikan pohon korma, kan kokoh itu susah. Kan kokoh kuat, mirip dengan kelapa. Kalau orang yang sehat, baik, bukan dalam keadaan melahirkan, menggoyang pohon korma, buahnya tidak akan jatuh. Tapi Allah katakan, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah rutab. Nah, kalau dibandingkan usaha Maryam dan rezeki Allah turunkan, usahanya tidak sebanding dengan rezeki yang Allah berikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berusaha. Karena orang kalau mendapatkan sesuatu dengan usaha, syukurnya berbeda. Kemudian usahanya juga harus di jalan yang diridhai Allah. Masa lebih percaya pada janji syaitan, bisikan hawa nafsunya, daripada janji Allah yang berjanji memberikan rezeki buat hambanya. Baik, selanjutnya dari Ibu Siti di Tambun. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, di dalam Al-Quran dikisahkan dialog antara penghuni surga dan neraka. Apakah ini sebagai ilustrasi saja tentang apa yang terjadi nanti atau bagaimana? Karena kan bukankah surga dan neraka belum ada? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Ibu Siti Di Tambun. di Tambun. Semoga Ibu Siti dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga tadi Bapak Ara ya. Semoga kedua-duanya dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan, begitu pula yang tidak sempat mendengarkan, semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya. Ibu Siti, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada dan keberadaannya sebelum adanya waktu, sebelum adanya ruang. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya Allah Subhanahu wa taala awal dari segala sesuatu. Awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Baik ya, dilihat dari apa? Dimensi waktu maupun ruang. Allah ada sebelum adanya ruang, sebelum adanya waktu. Dan waktu ini ya, mengikat kita sebagai makhluk yang menempati ruang dan waktu. Oleh karena itu dalam definisi kimia yang dinamakan zat itu adalah yang menempati ruang dan
waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu yang mengikat kita. Oleh karena itu Allah bersama hambanya dimanapun hambanya berada. Bersama kita yang di bumi, yang sedang berada di Cibubur, bersama Ibu Siti di Tambun, bersama Bapak Ara di Rawamangun, bersama saudara kita di Irian, bersama saudara kita di wilayah Halmahera Ternate, bersama saudara kita di Sulawesi, di Kalimantan, yang di langit maupun di bumi. Wa huwa ma'akum aina makum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Doa kita yang kita panjatkan di sini sama doa hamba-hamba Allah yang dipanjatkan di benua Afrika atau Amerika. Dipanjatkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda waktu. Dan Allah mengabulkan juga permintaan mereka tanpa sama sekali jeda waktu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaannya bukan kebersamaan seperti makhluk dengan makhluk, kebersamaan ruang dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kekuasaannya, ya, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, apa yang terjadi di masa akan datang bagi Allah dengan apa yang terjadi di masa lampau itu sama. Jadi masa lalu, masa kini, masa akan datang itu terhitung berlaku untuk kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua ini tidak berlaku. Nah, apa yang Allah ceritakan dari dialog? Dialog penghuni surga dan penghuni api neraka. Begitu juga dialog antara Ashabul A'raf yang berada di tengah-tengah di antara api neraka dan surga. Ketika mereka berdialog bersama penghuni surga, mengucapkan salam pada mereka. Begitu juga ketika mereka berdialog bersama penghuni api neraka. Kemudian penghuni api neraka yang berdialog dengan penghuni surga minta kepada mereka, memohon agar mengirimkan sedikit dari makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Apa yang Allah ceritakan ini merupakan apa? Merupakan hakikat. Merupakan berita yang hak yang Allah ceritakan kepada kita. Mengapa Allah mengetahui tentang peristiwa tersebut padahal kita masih dalam kehidupan dunia? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala masa yang akan datang, yang kini, yang lalu tidak berbeda. Kalau seorang melihat wajahnya di cermin, Mas Krisna, cermin akan memantulkan wajahnya sebagaimana adanya. Betul nggak? Dengan pakaian yang dia pakai, dengan warna kulitnya, dengan rambutnya. Cermin mampu untuk memantulkan keberadaan dia di hadapannya. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mencerminkan yang lalu, yang kini, bahkan yang akan datang. Bahkan yang akan datang. Tapi yang mesti difahami Ibu Siti dan lain-lainnya, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mendahului kejadian dan peristiwa, tapi tidak mengemudikannya. Seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam ungkapan yang menarik, ilmu Allah sabiqun la sa'iqun. Ilmu Allah ini apa? Ya, sabiq. Dia mendahului peristiwa dan kejadian. Kalau para ahli mampu untuk apa? Para ahli mampu untuk apa? Dalam building, dalam pembangunan, walaupun belum dibangun, dia mampu untuk mempersiapkan, memperkirakan semua kebutuhan-kebutuhannya dengan ilmunya. Sedangkan ilmu Allah mampu untuk menyingkap apa-apa yang akan terjadi dan sedikit pun tidak ada yang meleset dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu Allah yang mendahului peristiwa kejadian termasuk amal-amal kita yang kita akan kerjakan, bukan berarti ilmu Allah yang menggiring, yang mengendalikan amal kita. Sama sekali tidak. Amal kita dikembalikan pada pilihan kita, usaha kita. Tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada kita sebelum kejadian. Oleh karena itu Allah berfirman dalam apa? Dalam surah Ar-Ra'd, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan. Kemudian Allah jelaskan bahwa menghapuskan dan menetapkan sesuatu ini bukan berarti Allah tidak tahu kemudian tahu. Kan kalau orang biasanya menulis sesuatu setelah dia tahu salah, dihapuskan. Kalau Allah tidak. Allah menghapuskan sesuatu dan menetapkan dengan kehendaknya. Kemudian Allah terangkan. Dan semua ilmu kitab
berada di sisi Allah. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Lalu kita bertanya, maksud dari Allah menghapuskan dan menetapkan sesuatu apa? Ini merupakan rahmat Allah pada hambanya. Hukum-hukum yang Allah berlakukan pada makhluknya tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri, tapi di bawah kendali Allah. Contohnya, api yang membakar dan panas. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kalau tidak turun tangan untuk membekukan panasnya api dan membuatnya dingin untuk Ibrahim, apa yang akan terjadi? Sebagaimana kayu yang terbakar hangus, Ibrahim juga akan terbakar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah sifat api. Begitu juga terkadang hal-hal yang bermanfaat, obat yang bermanfaat, subhanallah, dengan izin Allah tidak menghasilkan manfaatnya, malah terjadi kebalikannya, akibat dari kejahatan dan kezaliman seseorang. Seharusnya kan orang memiliki rezeki mampu untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Tapi karena kezalimannya, rezeki yang didapatkan tidak membawa kebaikan buat dia, malah menjerumuskan dirinya dalam kecelakaan. Doa seorang hamba, di saat dia berdoa, dirinya yang lemah, yang tidak berdaya, Allah kabulkan doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dirinya dari bawah. Orang yang di atas karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan dirinya. Jadi yamhullahu ma yasha, menggambarkan bagaimana Allah tidak meninggalkan makhluknya. Di saat hambanya berdoa, memohon kebaikan, Allah kabulkan. Di saat seorang hamba lupa kepada Allah, menyombongkan dirinya, meninggalkan petunjuknya, dia terjerumus dalam kecelakaan. Lalu masyarakatnya dikepung oleh berbagai macam wabah seperti corona saat ini. Jangan salahkan Allah. Koreksi diri kita, ini peringatan dari Allah supaya kita bertobat. Jadi yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan menetapkan, bukan karena tidak tahu kemudian tahu, sama sekali tidak. Lalu Allah tegaskan wa indahu ilmul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, bahkan semua tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kejadiannya. Jelas maksudnya? Nah, jadi Ibu Siti, semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang sebelumnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan berarti amal manusia disetir dan dikemudikan oleh Allah. Tapi Allah membantu orang yang taat, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berdoa. Sedangkan orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah meninggalkan dirinya hingga akhirnya dia tergelincir, tersesat dan masuk dalam perangkap syaitan. Allah bukan hanya adil dalam hal ini, tapi Allah Maha Pengasih, penyayang dan pemurah terhadap hambanya. Maka jangan pernah kita jemu, bosan, lengah untuk mengingat Allah dan memohon padanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Agus di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada riwayat hadis yang berbunyi, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, apakah riwayat ini tidak bertentangan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin? Dan cicak apakah bisa meniup api yang akan membakar Nabi Ibrahim? Dan dosa seorangnya tidak bisa dipikul oleh orang lain, apalagi cicak. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cicak bukan dengan sia-sia, tapi ikut menjaga keseimbangan ekosistem. Cicak merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hewan-hewan yang lain yang diciptakan Allah dengan tujuan dan tanpa kesia-siaan. Adapun hadis tadi yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya bukan merupakan hadis Rasul, tapi hadis maudhu. Saya tidak katakan hadis dhaif, ya, tapi di atas dhaif, ya. Yang lebih dahsyat lagi adalah hadis yang dipalsukan atas nama Rasul. Hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis-hadis ini masuk dalam hadis Israiliyat sebetulnya. Orang-orang di luar Islam, ya, tidak mampu untuk mengubah Al-Quran, mereka masukkan riwayat-riwayat mengatasnamakan Rasul untuk mengacau balaukan pemahaman kita. Oleh karena itu, ahlul hadis, ya, dalam menyeleksi hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasul menentukan 5 syarat. 5
5 syarat. Pertama, hadisnya harus dalam keadaan muttasil. Sanadnya berhubungan dengan Rasul. Tapi ini tidak cukup. Kemudian setiap sanadnya rawi yang meriwayatkan harus orang yang jujur. Yang ketiga, orang yang cermat yang tidak gampang lupa. Walaupun jujur, kalau nggak cermat kan gampang lupa kan? Ini 3 hal yang berhubungan dengan sanad. Ada 2 hal yang berhubungan dengan apa? 2 hal yang berhubungan dengan kandungan dan muatan hadis atau matan hadis. Yaitu adab asyudzudz wan nakara. Kandungan hadis tidak bersifat ganjil dan mungkar. Hadis ini jelas-jelasan merupakan hadis yang muatannya mungkar. Yang muatannya mungkar. Dikaitkan katanya api yang membakar Nabi Ibrahim, ya, itu yang meniup ya, untuk membuat api tersebut menyala-nyala adalah cicak. Ini sama dengan serigala yang dituduh apa? Yang dituduh memangsa Yusuf alaihi salatu wassalam, padahal serigala sama sekali tidak berdosa. Begitu juga katanya cicak yang memberitahukan para pemuka Quraisy yang mengejar Rasulullah ketika bersembunyi di Gua Hira. Ketika bersembunyi di Gua Hira. Ketika mereka mencari Rasulullah dalam keadaan bersembunyi, malah burung yang berusaha untuk apa? Untuk menyamarkan cicak yang berusaha untuk apa? Cicak yang berusaha untuk membuka kerahasiaan Nabi kita. Semua ini merupakan berita-berita bohong. Inilah perbedaannya orang yang beragama, yang mengambil dari kitab suci, yang dijamin kesuciannya, dengan orang yang tidak berhati-hati. Bukan mengambil dari kitab suci tuntunan agamanya, tapi dia mengambil dari tumpukan riwayat yang bercampur di antara yang hak dan yang batil, yang asli dan yang palsu. Oleh karena itu para ulama harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis kepada umat. Sebelum dia menyampaikan, seharusnya di samping melihat sanadnya, melihat juga muatannya. Jangan sampai akhirnya menyibukkan umat dengan persoalan semacam ini yang tidak ada hubungannya dengan agama Allah dan menggambarkan seolah-olah keberadaan cicak ini apa? Keberadaan cicak ini merupakan hewan-hewan yang diciptakan sia-sia tidak berguna. Padahal Allah tidak menciptakan langit dan bumi secara sia-sia. Jadi kita sama sekali bahkan tidak diperintahkan Allah untuk membunuh ular-ular yang berbisa. Kecuali kalau mengancam manusia. Betul enggak? Begitu juga binatang-binatang buas di tengah hutan. Kalau mengancam, kita dibolehkan. Begitu juga anjing. Kecuali anjing-anjing yang terkena rabies yang gila, baru kita amankan. Adapun kalau tidak, dia merupakan makhluk-makhluk hidup yang hidup memelihara keseimbangan ekosistem. Dan masing-masing memiliki tujuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yes. Baik, selanjutnya Bapak Darmawan di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betulkah masalah khilafiyah tidak akan ditanya di akhirat? Tapi kenapa orang sangat mempertahankan pendapatnya, lalu menyalahkan pendapat yang berbeda? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian termasuk dari orang-orang yang bercerai-berai. Bercerai-berai karena meninggalkan Allah, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian wakhtalafu, dan berselisih. Terjadinya perselisihan karena hati apa? Karena hati yang berselisih. Kalau hati tujuannya sama walaupun datang dari arah yang berbeda, pasti akan bertemu. Seperti yang kita terangkan kemarin, satu dari Amerika, dari Eropa, satu lagi dari Jepang, datang dari Indonesia, dari berbagai macam belahan dunia, menuju ke Mekah, kota suci. Pasti akan bertemu. Tapi walaupun kita dari tempat yang sama, kalau tujuan kita berbeda-beda, pasti kita akan berpisah. Jadi terjadinya percerai-beraian dan perselisihan karena hati yang tidak betul-betul murni ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian termasuk dari orang yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang keterangan dari Allah yang terang benderang, wa ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Nah, terjadinya perbedaan pendapat sebetulnya merupakan apa? Merupakan
keterangan bahwasannya dasarnya tidak pasti. Dasarnya apa? Tidak pasti. Dasarnya tidak pasti. Kecuali kalau yang pasti diperselisihkan. Kewajiban sholat, pengharaman khamar yang pasti disepakati, diperselisihkan. Maka yang memperselisihkannya apa? Orang-orang yang sakit. Tapi kalau sesuatu yang dasarnya tidak kuat dan pasti, melahirkan perbedaan pendapat, melahirkan multitafsir, itu wajar. Itu wajar. Oleh karena itu yang pasti kebenarannya yang datang dari sisi Allah, yang datang dari Rasulnya secara pasti, itu tidak akan melahirkan perselisihan. Tapi begitu pemahaman manusia, ijtihad manusia, terlibat berkaitan dengan apa? Dengan dasar riwayat yang tidak pasti, pasti akan melahirkan perbedaan pendapat, maka lahirlah pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan lain-lainnya. Seharusnya, selagi kembali kepada perbedaan pendapat yang bersumber dari pemahaman dan ijtihad manusia, yang bersumber dari interpretasi mereka, mereka tidak boleh mengklaim bahwa ini hak. Mereka tidak boleh mengklaim bahwa ini ilmu. Karena yang namanya hak itu yang pasti kebenarannya. Yang namanya ilmu itu yang memiliki dasar yang kuat yang tidak meragukan. Oleh karena itu, kita jumpai dalam Al-Quran penggunaan kata ilmu selalu kembali kepada hal yang sifatnya pasti. Sedangkan yang sifatnya dugaan, yang mungkin benar, mungkin salah, yang kembali kepada penilaian perorangan yang sifatnya relatif dan nisbi, tidak dapat dikatakan ilmu. Tidak dapat dikatakan ilmu. Nah, kalau Quran, ilmu. Karena dia merupakan hal yang pasti yang datang dari Allah. Tapi kalau hadis harusnya tidak masuk dalam kategori ilmu. Oleh karena itu kata ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis, itu tidak menggambarkan apa? Menggambarkan hakikat ilmu yang sebenarnya. Tapi kalau dikatakan sebagai apa? Sebagai katakanlah usaha manusia untuk apa? Jadi usaha dan pemahaman manusia untuk mencari kebenaran apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi itu na'am. Itu upaya mereka untuk mencari, mengumpulkan riwayat-riwayat yang mereka anggap dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini kembali kepada anggapan, kembali kepada dugaan. Nah, bisa melahirkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu hadis meriwayatkan Nabi dalam satu riwayat membaca kunut ya, pada saat subuh dan witir, sebahagian lagi mengatakan tidak. Sebahagian lagi riwayat mengatakan Nabi membaca bismillah pada saat membaca Al-Fatihah, sebahagian lagi tidak. Nah, riwayat bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, mazhab atau pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali itu tidak bersifat apa? Tidak bersifat pasti kebenarannya. Begitu juga pandangan kaum salafiyin, ya, bukan merupakan hal yang pasti. Oleh karena itu mereka bisa mengklaim pendapat mereka shawab, tapi tidak mengatakan hak. Mereka bisa mengklaim pendapat orang lain khata', tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi bisa saja pendapat orang lain yang benar. Jadi sebetulnya Nabi ketika diutus oleh Allah, yang beliau sampaikan itu bukan dugaan, bukan perkiraan, bukan teori, bukan hipotesis, tapi yang disampaikan ilmu, kebenaran yang tidak meragukan, hak, dan juga neraca dan pedoman hidup bagi manusia. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menyibukkan diri kita pada prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan Al-Quran, disampaikan oleh Nabi? Kenapa kita justru berpaling kepada khilafiyat yang apa? Yang tidak berujung. Padahal ulama menetapkan ad-dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Satu dalil Mas Krisna, kalau mengandung kemungkinan benar salah artinya sifatnya dugaan, maka tidak dapat dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil yang melahirkan kesimpulan yang disepakati. Pasti akan ada perbedaan. Oleh karena itu mulai sekarang kita akan biasakan tidak menggunakan kata mazhab. Jangan kesannya seolah-olah mazhabnya agama, tapi pendapat. Pendapat Syafi'i, pendapat Maliki, pendapat Hambali, pendapat apa? Abu Hanifah, pendapat ulama-ulama yang lain yang bisa benar, bisa salah. Beda dengan syariat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun."
Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kamu dan penglihatan kamu, begitu pula akal kamu. Hati kamu bakal ditanya di hadapan Allah. Nah kalau kamu nggak melihat, nggak mendengar langsung, lalu kamu mengatakan melihat dan mendengar, kamu bohong. Kalau kata orang bukan ilmu. Bahkan apa yang kamu lihat saja bisa salah. Seperti orang melihat tongkat yang dimasukkan dalam kolam renang atau menyaksikan bayang-bayang fatamorgana yang mirip dengan air, begitu dihampiri bukan air. Oleh karena itu, orang diharuskan berhati-hati. Di mana manusia dengan wasilah ilmu yang dimiliki baik pendengaran, penglihatan, begitu pula pendidikan dan pelajaran, akal yang Allah berikan, jangan terlalu bangga diri. Tapi yang datang dari Allah bila kita ikuti, kita terima, kita jalankan, itu merupakan hal yang pasti kebenarannya tidak meragukan. Tapi sayang, sungguh sayang, orang lebih suka sibuk dengan pertentangan, perdebatan, kemudian lahirlah fitnah sana, fitnah sini, isu sana, isu sini, sedangkan yang prinsip, yang pokok tidak diperhatikan. Ini merupakan penyimpangan dari ajaran Allah dan petunjuknya memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Dahulu Mas Krisna, alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras karena menutupi akalnya. Kemudian menjerumuskan orang dalam kebencian, permusuhan dan perselisihan. Ternyata pada saat ini bukan hanya terbatas pada minuman keras, perjudian. Ada yang lebih dahsyat lagi. Digunakan oleh syaitan untuk menaburkan kebencian, permusuhan. Yaitu fikih dan madhab. Fikih dan mazhab. Di mana orang dibutakan oleh kefanatikannya terhadap fikih dan madhab hingga membenci saudaranya yang berbeda. Maka dengan mudah sesat, kafir, bid'ah, sesat, kafir, bid'ah di mana-mana tempat, bukan mengajak dengan cara yang baik. Oleh karena itu Al-Quran tidak pernah menggunakan ucapan-ucapan semacam ini, tapi Al-Quran justru memberikan penerangan, penjelasan, mengajak dengan lemah lembut, memberikan peringatan. Tapi ternyata sebagian orang yang mengaku sebagai ulama dengan mudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan, hanya kembali kepada pendapat dan dugaan, bukan kembali kepada dalil-dalil dan ilmu yang tidak meragukan sedikit pun. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Siswo di Magelang. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik, dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Pertanyaan saya, kenapa Allah menyerunya, hai manusia, bukan orang-orang beriman? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan seruan Allah pada ayat ini dan seruan Allah pada beberapa ayat berikutnya. Yang satu untuk seluruh manusia, yang satu untuk orang yang beriman. Untuk umat manusia, Allah menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang terdapat di bumi, ya, dari yang halal dan thayyib. Yang halal artinya yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah. Yang thayyib adalah hal-hal yang baik. Itu seluruh manusia. Yang menyehatkan. Kalau untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang thayyib yang kami berikan untuk kalian. Orang yang beriman tidak akan menyentuh apa yang diharamkan Allah. Ya. Nah, cuma mereka terkadang kurang berhati-hati terhadap makanan, terkadang makanan tersebut tidak thayyib untuk dirinya. Maka Allah ingatkan, hendaklah kalian makan dari segala yang thayyib, dari usaha yang baik. Juga makanan yang berguna, yang menyehatkan kalian. Jangan hanya asal makan dan isi perut kalian. Karena banyak makanan yang dimakan menimbulkan efek akibat buruk buat dirinya. Walaupun makanan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang haram. Nah, kalau untuk umat manusia secara menyeluruh, Allah menyeru, wahai manusia, makanlah ya, segala apa yang terdapat di bumi dari yang halal dan thayyib. Saya ingin bertanya Mas Krisna, dosa pertama manusia apa? Makan, negara makan.
akibat dari makanan timbul efek-efek yang buruk. Terjatuh dari tempat yang mulia, auratnya tersingkap. Betul enggak? Ya. Jadi kita lihat dosa pertama itu sebetulnya kembali kepada apa? Makanan. Yang menimbulkan efek tersingkapnya aurat. Akhirnya berkobarnya nafsu. Oleh karena itu masalah makan ini penting sekali. Dan kita tahu para ahli Para ahli gizi tahu betul bagaimana dampak dari makanan yang dimakan seseorang terhadap kesehatan tubuhnya. Baik fisiknya maupun jiwanya. Baik secara fisik maupun secara jiwani. Oleh karena itu saksikan bagaimana orang untuk menjaga kesehatannya datang kepada ahli gizi untuk betul-betul apa? Untuk betul-betul menjaga kesehatan mereka. Bahkan yang berlebihan, yang obesitas dan lain sebagainya, datang bertanya pada mereka bagaimana pola makan yang sehat dan baik. Nah kalau kita lihat perhatian manusia hanya kepada manusia secara fisik, dia lupa manusia juga apa? Di samping fisik ada apa? Ada jiwa. Jiwa juga ikut terpengaruh akibat dari makanan yang tidak baik. Orang yang hidupnya bersih, tidak bicara orang Islam ya, orang yang hidupnya bersih, berusaha dengan bersih, makan makanan yang sehat, itu berbeda dengan orang-orang yang hidupnya dari cara-cara yang tidak benar. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan menimbulkan efek ke dalam jiwanya. Kejahatan, pengkhianatan, korupsi. Ini perbuatan-perbuatan seperti ini yang menghasilkan keuntungan yang dirayakan merusak dirinya dan keluarganya. Ini bukan hanya berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sudah beriman, di tengah-tengah masyarakat yang tidak beriman pun sama. Di samping merusak diri dan keluarganya, merusak juga bangsa dan negara. Dan kita semua tahu bahwasannya anak manusia semenjak pertama kali diciptakan dan diturunkan ke bumi, ya, mendapatkan pesan dari Allah. Kalau kalian menerima petunjukku, kalian tidak akan tersesat, tidak akan menderita. Tapi kalau kalian keluar dari petunjukku, maka kalian akan tersesat dan hidup merana. Jadi sebetulnya umat manusia secara menyeluruh, ya, baik orang yang telah beriman dan belum beriman sebetulnya menyadari hal ini. Nah cuma dakwah Allah kepada manusia secara umum untuk menjaga kebersihan jiwanya, Allah mengingatkan mereka untuk memilih makanan yang baik, ya, makanan yang halal dan baik. Karena orang kalau menjaga makanannya bersih, dengan mudah untuk menerima kebenaran. Saya ingin bertanya kepada Mas Kris secara fisik lah. Orang kalau makan jengkol, sama makan daun kemangi, kira-kira buang air seninya beda nggak? Beda. Orang Wangi makan pete, wangi. makan pete, sama katakan dia makan apa? Kemangi. Yang keluar kira-kira bau kemangi, yang makan pete mungkin nggak keluar bau kemangi? Tidak. Begitu juga yang makan kemangi tidak akan keluar bau pete kan? Iya. Begitu juga orang yang makan yang bersih, yang halal, dorongannya ke arah yang halal dan bersih. Tapi yang makan haram, dorongnya ke tempat yang haram. Kenapa dibilang saya ini nggak mampu bertahan untuk meninggalkan perzinaan? Setiap kali mau berhenti balik lagi ke sana. Periksa dari makanan kamu. Makanan ini paling berbahaya. Sebagaimana merusak fisik kita, merusak jiwa kita. Sampai Allah bilang apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebagaimana dia telah menyesatkan kakek nenek kita, dia juga bisa menyesatkan kalian melalui makanan yang haram. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan ini melalui makanan yang haram mengajak, memerintahkan kalian berbuat buruk, berbuat keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahkan berani berdusta atas nama Allah. Orang yang suka makan barang yang nggak benar, berani berbohong atas nama Allah, berani berbuat buruk, berani berbuat hina, bahkan yang lebih menyedihkan, dia menganggap perbuatannya perbuatan baik. Maka tidak heran kalau ada pejabat-pejabat kita nih yang korup, walaupun pakaiannya bersih, berpendidikan, berdasi, tapi jiwanya wal'iyadzubillah culas dan keji. Tapi orang-orang yang menjaga kebersihan makanan dan hidupnya, walaupun non muslim, kita saksikan bagaimana orang ini mulia dan baik. Seorang Nasrani, seorang Katolik, dia jaga dirinya untuk tidak berbohong, makan makanan yang bersih, dari usaha yang bersih, tidak mau melakukan perbuatan khianat. Subhanallah, jiwanya, tutur katanya, pandangan pribadinya baik. Tapi seorang muslim yang ibadah, pergi ke tanah suci, gemar makan makanan yang tidak baik, dari hasil usaha yang tidak baik, subhanallah, jiwanya berubah menjadi jiwa yang luar biasa, selalu mengajak kepada keburukan. Jadi dalam hal ini,
kita harus berhati-hati bahwasannya makanan yang tidak halal dan busuk itu akan berakibat buruk bukan hanya kepada orang di luar Islam, kepada kita orang-orang Islam bahkan lebih, karena kita tahu kebenaran ternyata kita masih melanggarnya, waliyadzubillah. Baik Ustaz, sepertinya sudah dijawab semua. Bapak siswa di Magelang, Bapak Darmawan di Lampung, kemudian Ibu Ara di Rawamangun, Ibu Siti di Tambun, Bapak Agus di Cikarang. Insya Allah semuanya sudah terjawab Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya Allah kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya Lanhat, kita di acara Tanya Jawab bersama Ustaz Husain Alatas. Kita akan jumpa lagi pada Senin depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Fahri, dan Anis mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.